Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita sudah menyelesaikan adab yang pertama dalam urusan berpakaian dan berhias. Kita sudah bicarakan tentang kalau berpakaian wajib menutup aurat, dan juga kita sudah bahas batasan-batasan aurat dengan siapa kita berhadapan. Kita lanjut adab berikutnya dalam urusan berpakaian dan berhias, yaitu tahrim tashabbuhir rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bir rijal. Haram hukumnya memakai pakaian yang laki-laki memakai pakaian yang menyerupai perempuan, dan perempuan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat bin nisa al mutashabbihat minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian dengan cara meniru-niru perempuan, dan Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang meniru-niru gaya laki-laki. Dalam hadis yang lain, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisin min ar-rijal wal mutarajjilat min an-nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang membencong-bencongkan diri, artinya meniru-niru gaya perempuan, dan perempuan-perempuan yang meniru-niru gaya laki-laki, terlaknat. Wa qala akhrijukum min buyutikum. Bahkan Rasulullah berkata, kalau mereka itu, yaitu para bencong-bencong itu, banci-banci yang bukan sejatinya banci, kalau dia masuk ke rumahmu, keluarkan mereka, usir mereka dari rumahmu, kata Rasulullah. Qala, bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fa akhraja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umar fulanan. Di masa Nabi ada laki-laki yang menyerupai atau meniru-niru gaya perempuan, dikeluarkan, diusir oleh Nabi dari rumahnya. Lalu di masa Umar, Umar pun pernah mengusir bencong dari rumahnya. Nah,
Ini saking terlaknatnya sampai disuruh usir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadis-hadis ini semua dalam derajat yang sahih. Kedua-duanya dalam derajat yang sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kita dalam berpakaian, sejatinya pakaian kita adalah pakaian seperti siapa kita. Kita laki-laki, maka pakailah pakaian laki-laki. Kalau perempuan, pakailah pakaian perempuan. Dan ukuran kita tahu bahawa kita telah meniru-niru atau menyerupai gaya lawan jenis kita, yaitu ukurannya adalah ukuran adat atau uruf. Kalau kita pakai pakaian mirip perempuan dan orang ketika melihat kita mengira kita perempuan, misal dilihat dari jauh mengira kita perempuan, contohnya, dan itu bisa dilihat apakah dari model baju, model celana atau gaya, maka itu sudah dimasukkan ke dalam golongan bertasyabbuh. Perempuan juga begitu. Kalau dilihat secara uruf atau adat kebiasaan, itu pakaian laki-laki. Kalau orang lihat dia memang pakai pakaian laki-laki, maka dia disebut mutasyabbih. Ini manusia terlaknat. Yang disebut laknat yaitu dicabut keberkahan. Jadi ketika bahasa dilaknat itu dicabut keberkahan hidup, gara-gara urusan mengubah-ubah apa yang telah diciptakan Allah. Tapi kalau pakaian itu dalam kebiasaan pada laki-laki pun boleh, pada perempuan pun sering dipakai, maka itu tidak disebut dengan tasyabbuh. Artinya begitu orang lihat, untuk laki-laki cocok, untuk perempuan pun cocok. Contoh kemeja kemeja kita ini sepertinya. Itu kadang-kadang kalau perempuan-perempuan kadang-kadang pakai baju kemeja, pakai jilbab, tertutup rapi, tapi bajunya model kemeja, itu tidak disebut menyerupai laki-laki, karena cocok. Maksudnya untuk laki pun bisa dipakai, untuk perempuan pun bisa dipakai. Jadi yang disebut tasyabbuh itu yang kira-kira orang melihat akan timbul pertanyaan, pekan kau pakai baju rinang? Itu sudah tasyabbuh. Jadi bertasyabbuh dengan lawan jenis tidak mesti hanya pakaian. Kadang-kadang pakaian laki-laki tapi gaya melambai-lambai, jalan berlenggak-lenggok, bicara kemayu, tangan goyang-goyang sendiri. Ini bukan pada pakaian, pada gerakan pun bisa terlaknat. Dan ini manusia ini, Nabi saking marahnya menyuruh mereka diusir dari rumah kita, kecuali kalau penjual pakaian. Karena mungkin kita usir dia mau beli baju, tapi perlu kita ingatkan, padahal Nabi itu termasuk manusia paling teladan dalam menyambut tamu. Tamu yang keras pun disambut oleh Nabi dengan kelembutan, tapi urusan berhadapan dengan bencong, usir, kata Nabi. Diusir. Makanya aneh orang hari ini yang ada yang bersahabat dengan bencong, ditraktir oleh bencong, pergi berdua sama bencong, sampai nginap bersama bencong, pulang subuh lagi. Ini bukan lagi terlaknat. Ini sudah betul-betul masuk ke dalam dosa-dosa besar. Indikasinya kalau seandainya orang-orang yang meniru-niru gaya perempuan, padahal dia bukan perempuan, sejatinya dia laki-laki, kelaminnya laki-laki, tapi dia tiru-tiru, nanti kalau dibiasakan, biasanya jatuhnya ke dalam perbuatan kaum Nabi Lut. Dan itu sering terjadi.
Saya diberikan informasi oleh orang yang terpercaya di salah satu rumah sakit terbesar di Lok Semawe. Saya tidak bisa sebutkan bahagian apa dan namanya. Beliau mengatakan, di salah satu petugas di rumah sakit, orangnya saleh. Beliau mengatakan, banyak orang di Lok Semawe yang tidak tahu, Lok Semawe Aceh Utara banyak yang tidak tahu yang kami tahu dalam urusan itu. Secara umum beliau mengatakan bahawa banyak sekali bencong-bencong, waria-waria yang mengidap penyakit HIV/AIDS dan sampai hari ini tidak bisa sembuh, dan itu menyebar di Aceh Utara dan Lok Semawe. Tercatat datanya. Jadi setiap bulan datang ambil obat. Yang lebih menyedihkan lagi, ada yang sudah punya isteri, sudah punya isteri tapi dia pelihara kebencongannya, dia pelihara kebenciannya. Jadi bilingual, biseksual, dengan laki okey, dengan perempuan okey. Itu punya anak. Ketika anaknya lahir, diperiksa oleh doktor, ternyata istrinya juga tertular HIV/AIDS, dan anak yang bayi juga tertular HIV/AIDS akibat perbuatan ayahnya ini. Makanya hati-hati dalam urusan ini. Nabi SAW menyebutkan, kalau engkau menjumpai, kata Rasulullah, kalau engkau menjumpai orang-orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, orang-orang yang melakukan perbuatan Nabi Lut, maka bunuhlah yang menzinai dan yang dizinai. Disuruh bunuh dua-duanya oleh Nabi. Kalau di masa Nabi Lut, Allah telah membunuh mereka. Dikirimkan Jibril, Mikail, Israfil, yang sebelum datang ke kota Sodom bertamu dulu ke rumah Nabi Allah Ibrahim, lalu kemudian mereka menuju ke kota Sodom. Cara hukumannya, faja'alna 'aliyaha safilaha, diambil tanah dari kota itu, dicongkel seperti kuih lapis, lalu dibalikkan, faja'alna 'aliyaha safilaha, yang atas dibalikkan oleh malaikat ke bawah. Jadi mereka terkubur di dalam bumi. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, di antara pendapat para sahabat, dikutip pendapat Ibnu Abbas, bahwa mereka mengatakan ketika diangkat oleh malaikat, kemudian dilipat bumi ini, dilipat kota Sodom itu, di situ terdengar jeritan berbagai makhluk, ayam, anjing. Jadi bukan gempa biasa, Pak, terangkat bumi, dilipat, kemudian dibuka kembali, baru disempom, dibalikkan, dibalikkan. Begitu terhinanya mereka. Makanya hari ini ijtihad para ulama berdasarkan kejadian itu, orang-orang yang melakukan homoseksual, lesbian harus dibunuh. Cara bunuhnya, naikkan ke gedung tertinggi, lalu campak dengan ukuran, dengan cara kepala ke bawah. Tidak mati juga sampai di bawah. Rupanya kena mobil orang, Pak. Enggak mati. Mungkin mobilnya mobil mahal. Biasa kalau kena mobil pick up mati. Ini kena mobil Pajero mati, Pak. Disuruh ambil pedang gorok lehernya, matikan dia di bawah. Buruk sekali. Dan itu berawal dari apa? Dari meniru-niru gaya-gaya lawan jenis. Maka dalam pendidikan anak, jangan biarkan anak berperilaku seperti bukan dirinya. Jangan biarkan anak kita laki-laki bermain masak-masakan, main karet, Pak. Jadi ada anak-anak tetangga perempuan putar-putar karet, anak laki kita loncat dari tengah, Masya Allah, loncat, gantian. Kemudian main klek. Tahu main klek, Pak? Bapak jangan pura-pura enggak tahu. Padahal pemain juga dulu. Main klek, main grup-grupnya, ngeurineng, kemudian mensapat-sapat dengan perempuan. Jangan biarkan mereka. Laki-laki itu dari kecil dikasih bola, Pak. Dikasih bola.
Maksimal suruh bertinju sama adiknya, itu maksimal. Tapi jangan begitu juga. Tapi berikan olahraga laki-laki. Yang perempuan jangan biasakan melakukan olahraga perempuan, laki-laki. Jadi jangan perempuan disuruh main bola. Hari ini Pak, dunia ini dunia fitnah. Semakin dekat kiamat, semakin besar fitnah. Olahraga laki-laki, tinju, apa itu yang terbaru yang viral-viral di Facebook itu, itu perempuan laki-laki tidak ada beda, subhanallah. Bola pun sudah digeluti oleh perempuan. Kita umat Islam tidak diajarkan begitu. Perempuan didik dengan cara perempuan, laki-laki didik dengan cara laki-laki. Makanya kadang-kadang hari ini kita terjebak dengan gaya hidup orang barat. Pendidikan kita pun tidak lepas dari pengaruh gaya pendidikan barat. Dalam pendidikan Islam, itu pendidikan laki dan perempuan dibedakan. Hari ini, semua disamakan. Dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, semua sama. Yang laki ambil jurusan-jurusan ini, perempuan pun ada di jurusan itu. Lalu ujung-ujungnya apa? Perempuan cari kerja, laki-laki cari kerja. Yang lulus PNS, perempuan semuanya. Yang jadi guru di mana-mana, kita lihat perempuan. Begitu kita kasih tausiah di sekolah-sekolah, laki 2. Satu honorer, satu OB. Dari kepala sekolah perempuan, guru-guru perempuan, semua perempuan. Salahkah mereka? Pendidikan kita salah. Perempuan itu dididik untuk mengenal agama. Puncaknya adalah bakti di rumahnya. Puncak pendidikan perempuan ketika dia berbakti ke suaminya, surga. Dan laki-laki dididik untuk bisa mandiri mencari nafkah. Itu perlu untuk laki-laki. Pendidikan-pendidikan, ambil kimia, segala macam. Akibat dunia ini dibalik, maka rumah tangga jarang aman. Laki pula nasi tidak ada. Kenapa? Istrinya juga PNS. Istri beli nasi bungkus, tidak sempat masak di rumah. Anak besar-besar, besar sendiri. Begitu hidup hari ini. Sama-sama cari uang. Bukan haram cari uang perempuan, tapi perempuan cari uang walaupun boleh, tapi banyak syarat. Di antara syarat yang paling utama, tidak boleh menimbulkan fitnah di tempat kerjanya. Sekarang bagaimana mau menghilangkan fitnah itu? Datang dengan baju coklat, rok ketat, belah tengah. Waktu jalan bunyi gerubuk gitu. Kawan-kawannya di kantor, suami-suami orang, semua memperhatikannya. Lalu mulai bicara dengan genit di kantor dengan suami orang. Timbul fitnah setiap hari. Makanya dunia terbalik. Makanya oleh karena itu, hati-hati berpakaian dengan meniru-niru gaya perempuan, dan perempuan hati-hati berpakaian dengan meniru-niru gaya laki-laki. Jadi itu model-model begitu kalau dapat dari anak kita, Pak, tegaskan, itu bakar terus bajunya. Jangan biarkan. Jadi jangan merasa itu biasa, itu dosa, bukan biasa. Nah, kita laki-laki pun kadang-kadang ada model pakaian hampir mirip-mirip dengan perempuan, dan itu menghilangkan marwah, menghilangkan kemuliaan. Contoh, mohon maaf ini, contoh model-model baju-baju Bali, yang tulis Bali, you know, Pak? Yang bajunya ada lemik-lemik kan itu, Pak? Yang lembek-lembek itu. Kita pakai kemudian lengan pendek, terurai benang-benangnya. Kita pakai keliling-keliling. Kita laki. Tetapi agak kehilangan kemuliaan pakai baju itu. Itu hanya dipakai oleh orang-orang yang tidak ada iman. Tidak baik pakai begitu, apalagi mirip-mirip dengan kain-kain yang dipakai oleh perempuan. Maka pastikan diri, pakaian kita adalah pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan. Baik, itu adab dalam berpakaian berikutnya. Kemudian berikutnya dalam berpakaian, istihbab idhari ni'mah fil malbas wa nahwiha. Sunnah hukumnya untuk berpenampilan
bagus dan menarik dalam berpakaian, terutama izharun ni'mah, untuk menampakkan nikmat Allah. Allah suruh nampakkan nikmatnya. Kata Allah, wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dengan nikmat Tuhanmu yang engkau dapatkan, fahaddis, tampakkanlah. Disuruh tampakkan. Maksud tampakkan ini, kalau kita diberikan nikmat harta, tampakkan dengan cara bersedekah, wakaf, hibah, macam-macam, tampakkan. Termasuklah kalau kita diberi kekuatan pakaian, kekuatan untuk membeli pakaian yang bagus, maka tidak haram berpenampilan dengan cara yang baik dan bagus. Mahal belum tentu sombong, sombong belum tentu modalnya mahal. Orang mengira pakaian yang mahal itu sombong. Tidak. Kenderaan yang mahal belum tentu sombong. Kadang-kadang memang dibutuhkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang-orang yang punya harta di masa Nabi, tapi pakaiannya pakaian yang tidak baik, tidak bagus, bukan tidak baik, tidak bagus, jelek pakaiannya. Dalam salah satu hadis dari Abil Ahwas an Abi qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sawbin dunin. Pada suatu hari aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku sedang berpakaian yang jelek, pakaianku jelek, ukuran jelek, terlalu seperti compang-camping begitu, bekah sedikit di sana, sobek di sana sedikit. Itu dia berpakaian begitu di hadapan Nabi. Faqala, Rasulullah berkata, alaka malun, kamu punya uang napeng ke? Kata Rasulullah. Qala na'am, ada ya Rasulullah. Ketika ditanya, kamu punya harta? Ada ya Rasulullah. Qal, min ayil mal, dari mana kamu dapatkan harta itu? Qal, qad atani Allah minal ibil wal ghanam wal khail wal raqiq. Aku ada banyak harta berupa unta, kemudian kambing, kuda, dan raqiq, kuda yang besar-besar. Dia ada kuda yang kecil-kecil, al-khail. Jadi dia katakan dia punya banyak peliharaan, artinya punya harta. Di zaman Nabi, salah satu daripada profesi yang paling banyak adalah mengembala, dan itu makin banyak binatang yang dipelihara, itu menunjukkan kekayaan. Lalu Rasulullah berkata, qal fa iza ataka Allah malan, kalau memang engkau punya harta, falyuri atharu ni'matihi 'alaika wa karamatihi, tampakkanlah nikmat Allah dan kemuliaan Allah yang diberikan kepadamu melalui pakaianmu. Ini kata Nabi. Jadi hadis riwayat Abu Daud ini dengan derajat yang sahih dari riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan apa? Yang punya harta disuruh pakai pakaian yang bagus-bagus. Pakaian bagus tidak menunjukkan kita pamer. Pakaian bagus malah menunjukkan izzah kita orang Islam. Bertemu dengan orang kafir, jangan pakai pakaian yang jelek-jelek. Pakai pakaian yang bagus-bagus. Jangan sampai kita sekolah di luar negeri, sekolah di London, kita pakaian jelek semuanya. Lalu kita merasa ini saya karena ingin tawadhu', merendah. Salah tempat. Sombongkan diri di hadapan orang sombong. Jadi salah satu tempat yang boleh sombong adalah at-takabbur 'alal mutakabbir. Boleh sombong di hadapan orang sombong. Orang kafir itu sombong. Kenapa sombong? Yang ciptakan Allah, yang beri rezeki Allah, yang hidupkan mereka Allah, semua mereka tahu itu Allah, tapi mereka melawan Allah. Sombong. Maka tampakkan kesombongan kita. Berhadapan dengan kafir, pakai pakaian yang bagus. Sesama muslim, jaga pakaian agar tidak jatuh ke dalam ria saja. Artinya jangan ada terselip kesombongan menampakkan harta, tetapi sunnah memakai pakaian bagus. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga, man kana fi qalbihi misqala habatin minal kibar, tidak boleh masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, tidak boleh masuk surga. Nah, sahabat berfikir seperti normalnya kita berfikir.
Timbullah pertanyaan sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula, ada orang, kata sahabat, yuhibbu ayyakuna saubahu hasanan wa na'lahu hasanah. Ada orang yang suka memakai baju yang bagus-bagus, memakai sandal yang bagus-bagus. Apakah itu sombong? Nah, ini pertanyaan ke Nabi. Kita kan selama ini kan begitu, Pak. Berfikir sombong itu begitu kita lihat ada orang pakai baju 500.000, kita lihat kainnya bagus sekali, ini mahal nih, merek segala macam. Lalu kita katakan, kambung, hai, mentang-mentang bajanya, kata kita begitu kan. Kita mengatakan orang sombong melalui pakaian. Kita lihat sandalnya, Pak, sandal mahal, lalu kita bilang sombong. Sandal anti air, anti angin, dan anti poligami. Itu mahal tuh. Jadi jemaah maka Allah SWT, ternyata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu jamil, Allah itu indah, dan Allah suka yang indah-indah. Maka orang yang bernama Jamil biasanya indah-indah. Bapak boleh lihat buktinya di samping saya ini, indah. Jadi jemaah maka Allah, ternyata Nabi menjawab tidak mengapa. Itu kan bahasa ingin mengatakan tidak disebut sombong pakaianmu yang mahal, tidak disebut sombong sandalmu yang mahal. Kadang-kadang memang kita butuhkan. Kita dulu langganan di serba 35.000. Kita dulu langganan kita serba 35.000. Asal mau beli baju serba 35.000, serba 35.000. Sekali masuk mesin cuci keluar benang, enggak ada lagi bajunya, hilang, Pak. Keluar benang keluar. Ana mau beli baju. Sudah 5 kali kita beli model-model begitu, robek sana, robek sini. Beli celana serba 35.000. Begitu baru duduk pra di bawah, udah celana dalam lupa pakai lagi. Cukup malai duitnya, Pak. Akhirnya hari ini kita tobat dari pakaian begitu. Kita beli yang 300.000. Enggak rusak-rusak sampai hari ini. Sampai isteri menyesal kenapa enggak rusak-rusak. Karena suami memberi syarat baru boleh pakai baju baru kalau sudah rusak yang ini. Akhirnya dirusakinya sendiri, Pak. Nah, jadi jemaah maka Allah, ternyata itu bukan sombong. Nampakkan, buat yang bagus, cari pakaian bagus, beli baju koko yang bagus-bagus, cari jubah yang bagus. Itu ternyata seorang muslim yang dibenarkan menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuklah di tempat-tempat keramaian itu lebih harus bagus. Maksud keramaian, disuruh pergi Jumat, bagaimana kata Nabi? Disuruh pakai pakaian terbaik, sunnah berwarna putih terbaik. Nabi kalau pergi salat Idul Fitri, Idul Adha atau Jumat, Nabi cari pakaian yang paling bagus, paling bagus. Ibnu Abbas pernah pakai baju paling bagus, lalu dicela oleh salah seorang penduduk di kota Madinah. Katanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang kau pakai model begini? Maksudnya, kok ini udah enggak betul nih, dua pakaian terlalu bagus yang kau pakai. Kata Ibnu Abbas, tidak tahukah engkau Rasulullah punya baju lebih baik daripada aku ini, dan Rasulullah memakainya. Maka tampakkan pakaian ketika salat, cari yang bagus-bagus, Pak. Ketika Jumat, itu pakai yang bagus-bagus. Jadi jangan pakai yang asal-asalan. Makanya dalam fikih itu makruh hukumnya memakai pakaian yang bizlah, pakaian-pakaian yang agak murah-murahan, enggak menunjukkan keagungan Allah, itu makruh. Baik. Itu bukan azan yang sebenarnya kan? Oke. Yang azan subuh, Pak. Baik. Kita masih punya waktu mendekati 10 menit lagi. Itu yang perlu kita ingat tentang salah satu adab berpakaian, tampilkan keagungan Allah pada diri kita selama tidak ada sifat sombong, itu okey, tidak mengapa. Baik.